Ya, ini pattern kick off yang dilakukan timnas Indonesia bersama Coach Sintayong memberi kejutan langsung dari posisi kick off menjadi populer lagi setelah Piala Eropa tahun 2024 usai. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bersama-sama untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Banyak klub-klub ataupun negara mencoba menciptakan gol cepat langsung setelah wasit meniup tanda pertandingan berlangsung. Ya, salah satunya memanfaatkan situasi set play kick off. Nah, apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong seperti opening awal video tadi teman-teman, itu bukan hal baru. Sudah banyak direpetisi, diulangi oleh Coach Sintayong. Yang terbaru ya saat Indonesia melawan Australia. Nah, di momen itu Raval Strike memberikan back pass ke Rizky Ridho. Rizky Ridho memberikan passing ke rekan yang terdekat yaitu Sandy Walsh. Kemudian posisi Nathan Chow-on yang melebar menjadi pemain yang ditugaskan memberikan umpan ke sektor depan. Ya, tapi tidak begitu sempurna apa yang diharapkan dari set play kick off yang dilakukan timnas Indonesia. Ingat teman-teman, kalau kita bicara bola atas, itu posisinya 50-50. Bisa kita mendapatkan bola tersebut kembali dan bola tersebut pastinya bisa diamankan oleh lawan. Nah, namanya sepak bola perlu yang namanya repetisi, pengulangan. Nah, setelah timnas Indonesia bersama Coach Sintayong pernah menciptakan gol dari situasi set play kick off, memang banyak sekali upaya-upaya dilakukan oleh Coach Sintayong untuk mengulangi situasi gol yang pernah didapat timnas Indonesia. Apakah itu salah? Tidak salah teman-teman. Nah, kita bergeser nih di Eropa. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman, Piala Eropa telah usai. Jadi di UEFA ini memiliki yang namanya konsultan analis. Nah, aku mendapatkan laporan bagaimana tren taktikal di Piala Eropa. Dan salah satu atribut yang sangat menarik bagaimana pendekatan-pendekatan dilakukan oleh negara-negara untuk bisa langsung memberikan kejutan, memberikan menciptakan sebuah gol dari situasi kick off pertandingan teman-teman. Nah, disebutlah oleh konsultan analis dari UEFA yang bernama Aaron teman-teman, dia pernah bekerja di Man City dan Wolfsburg. Nah, beberapa negara menggunakan itu efektif memberikan ataupun menciptakan sebuah peluang. Nah, bahkan diterangkan oleh Aaron ini di kursus kami di Eropa, dibincangkanlah bagaimana formalitas biasanya kick off dilakukan, yaitu dari posisi tengah, dari posisi yang memegang bola pasti memberikan back pass ke posisi gelandang ataupun pemain belakang lewat bola-bola pendek yang ujungnya menurut instruktur pelatihan yang ada di UEFA teman-teman, ujungnya itu nanti akan mendapatkanlah pressure ataupun tekanan tinggi kepada negara ataupun klub yang coba bermain 1-2 sentuhan dari posisi kick off. Nah, oleh karenanya menurut dari UEFA tak sedikit untuk mengatasi hal tersebut ketika ditekan, pasti kan yang kita takut itu kan kesalahan, panik, under pressure dan lain sebagainya. Banyak negara-negara sudah langsung berupaya melakukan yang namanya permainan long pass seperti yang dilakukan oleh Coach Sintayong tadi, ataupun menciptakan yang namanya pattern kick off. Nah, ini dia beberapa skematisasi selama di Euro tahun 2024 teman-teman. Pattern kick off yang dilakukan oleh negara-negara Eropa bervariasi dan sangat amat mendominasi teman-teman, bagaimana caranya untuk langsung bisa memberikan kejutan dari posisi kick off. Nah, lantas apa sih manfaatnya teman-teman ketika kita menciptakan yang namanya ataupun memanfaatkan pattern kick off ini untuk secepat mungkin, untuk seoptimal mungkin kita latih dengan bagus? Karena pada dasarnya teman-teman, ketika kick off bergulir itu masih terbuka yang namanya space, masih ada rongga antara pemain yang bertahan, antara satu pemain dengan pemain yang lainnya. Jadi ketika pemain yang memanfaatkan kick off langsung vertikal ataupun memberikan permainan lewat kombinasi 1-2 sentuhan dan ujungnya long pass teman-teman, karena renggang itu diharapkan bisa memberikan efek kejut karena belum compact defense, dan di situ bisa mendapatkan yang namanya ruang
Nah, akibat belum terciptanya compact defense. Jadi diharapkan kaget ini belum ada konsentrasi dimiliki oleh pemain-pemain lawan. Sekali lagi, dengan cara set play kick off yang dilakukan oleh banyak negara ataupun banyak klub tidak memang menjamin itu akan bisa langsung menciptakan yang namanya sebuah gol. Tetapi di dunia sepak bola, jika tidak dicoba, maka ya tidak tahu kita bagaimana hasilnya. Nah, seperti pelatih bertipikal kayak Coach Sintayong, Jose Mourinho, kemudian pelatih-pelatih yang cenderung pendekatannya bermain counter defense, teman-teman, apalagi menghadapi negara-negara yang superior, memanfaatkan situasi set piece, memanfaatkan bola mati. Kick off ini pun termasuk set piece ya, situasi set piece, teman-teman. Itu menjadi salah satu alternatif ketimbang kita juga memanfaatkan permainan transisi ataupun yang namanya build up bangunan serangan. Nah, salah satu case yang sangat jelas saat timnas Indonesia melawan Australia, timnas Indonesia buruk sekali dalam membangun serangan. Ya, kita tahu Australia rankingnya tinggi, tetapi secara kita bicara permainan, buruk itu permainan timnas dari bangunan serangan. Untuk itu, memanfaatkan situasi set piece, memanfaatkan bola mati menjadi alternatif yang biasanya dilakukan oleh pelatih. Lantas, bagaimana sih bentuk-bentuk set play kick off? Ini yang perlu kita ketahui, teman-teman. Nah, aku membaginya menjadi 3 poin. Yang pertama, set play kick off langsung lewat vertical direct. Vertical direct ini dari posisi pemain sebagai penendang kick off langsung memberikan back pass. Di situ pemain selanjutnya dengan cepat langsung bergerak ke depan tanpa ada kombinasi lewat kemampuan skill individualnya. Nah, memang ketika kita bicara yang pertama ini penting atribut pemain-pemain yang memiliki skillful seperti Lionel Messi, Ronaldo, ataupun pemain-pemain middle player lah, pemain-pemain jarum yang bisa menembus langsung ke daerah final third lawan. Ya, pada akhirnya seperti kita lihat di video contoh ini, banyak negara-negara melakukan hal tersebut, ujungnya tidak prima karena dasarnya tadi prinsip defense lawan pasti otomatis akan menciptakan berupaya compact defense, merapatkan diri. Semakin rapat, maka space itu pun akan semakin minimalis dan tentu semakin sulit untuk kita bisa menembus pertahanan dibentuk oleh lawan. Kemudian, yang kedua, ada yang namanya kombinasi set play kick off. Nah, seperti yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini namanya kombinasi. Pada saat Ravel Strike memberikan bola ke Rizky Ridho ke Sandy Walsh, kemudian Nathan Chow-on bergerak dari luar. Tujuan bergerak dari luar itu kan pemain terluar pasti mendapatkan ruang lebih banyak ketimbang pemain yang dalam. Nah, ketika Nathan Chow-on bergerak dari luar ke dalam, berupaya melakukan yang namanya long pass ke posisi depan langsung, yang dimana diharapkan pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola bisa mendapatkan bola tersebut atau bisa memenangkan bola tersebut di saat defensif Australia ataupun lawan pun belum dalam keadaan posisi siap ya. Tapi ujungnya dalam konsep itu timnas Indonesia ketika melakukan kombinasi tidak begitu prima hasilnya. Tetapi tidak apa-apa, teman-teman, kita sebagai seorang pelatih, seorang analis ya, dari pengulangan-pengulangan tersebut lah untuk menciptakan yang namanya Giromestic. Ada juga seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Coach Sintayong, proses goal ya, proses peluang yang didapatkan oleh timnas Indonesia itu pun berasal dari skema kombinasi di saat lawan tidak siap, tidak penuh konsentrasinya. Nah, kalaupun sudah pernah dilakukan oleh sebuah negara ataupun klub memanfaatkan set play kick off untuk bisa menciptakan gol ataupun menciptakan peluang, lawan biasanya akan lebih aware. Nah, setelah timnas Indonesia berhasil beberapa waktu lalu menciptakan sesuatu yang oke lewat set play kick off diulang-ulangi oleh Coach Sintayong, lawan pun sudah mulai aware, sudah mulai mengantisipasi memang dengan penuh setelah timnas Indonesia menguasai ya bola kick off saat wasit meniup peluit pertandingan, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya kombinasi overload. Nah, kombinasi overload ini bola long pass yang akan dilakukan ujungnya itu diarahkan ke zona-zona tertentu, baik itu kiri ataupun kanan, dengan harapan akan ada muncul yang namanya second ball. Nah, bola long pass diberikan di daerah kanan ataupun kiri, ada dua pemain yang menghadapi back terluar dari lawan, kan otomatis yang melakukan penyerangan lebih banyak orang. Nah, karena lebih banyak orang ini, second ball diupayakan dengan rekan yang ketiga, pergerakan orang ketiga
mengantisipasi bola yang akan diterima, yang didapat oleh dua orang pertama yang melakukan overload. Nah, biasanya memang dua orang pertama menciptakan overload ini memiliki postur yang tinggi besar. Nah, ketika dua orang yang pertama ini disasar lewat bola panjang, kemudian ada orang ketiga. Nah, ini orang ketiga ini yang ditugaskan untuk melakukan yang namanya menciptakan create chance ataupun menciptakan namanya sebuah tendangan. Ya, tidak banyak klub-klub ataupun negara memang bisa melakukan hal demikian, teman-teman. Tetapi jika kita bicara apakah ini tren baru, ini bukan tren baru, ini tren kuno dalam tanda petik ya. Dulu-dulu pernah dilakukan, tetapi sekarang kembali direpetisi di Piala Dunia, bukan Piala Dunia, di Piala Eropa kembali terangkat karena banyaknya negara-negara yang mengaplikasikan hal tersebut, meskipun ujungnya ya tentu tidak begitu berbahaya juga bagi perlakuan yang coba dilakukan oleh negara A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Ada juga memang mengejutkan ya. Kita lihat bagaimana tren taktikal yang akan terus berkembang. Seperti biasa teman-teman, jika ada tren taktikal di sepak bola pasti akan kita bahas di video ini, dan penting untuk kita terus mencermatinya. Dan ya, aku pun tentu sangat menarik bagaimana melihat ke depannya Coach Sintayong mengaplikasikan skema set piece-nya. Sebenarnya saat menghadapi Arab Saudi juga dari corner kick ada skema set piece overload 3 versus 2 dilakukan oleh Coach Sintayong, tetapi decision making-nya teman-teman ujungnya tidak begitu prima, baik itu karena passingnya tidak oke, akurasinya, ataupun kesalahpahaman ataupun bisa diantisipasi oleh lawan. Ya, itu dia teman-teman sekilas soal set play kick off yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Tentu ini sangat amat menarik kalau kita bicara perihal taktikal yang berkembang. Mungkin sampai sini aja. Silahkan tulis di kolom komentar gimana menurut teman-teman. Bye.